dan mental health. Sekarang kami akan lihat sedikit lebih tentang sisi AI. Dan AI dan mental health sangat menolong di tingkat atas. Treatment, screening, prevention. Dan akan lihat fokus kepada itu. Tapi juga harus memikirkan tentang digital AI di sisi social and economic context. Juga policies and regulations. Seperti saya bilang sini. Tapi fokus akan hanya treatment and screening options. Opportunities of AI in mental health. Ada berapa banyak? And itu daripada diagnosa and aktivitas, daripada research, daripada analisis tidur. Kalau anak tidur kurang baik, otomatis tak ada sesuatu. Untuk alert, stigma, semua aspek ini and line untuk yang betul tingkat medis sudah diagnosa kronis. Sebelum itu sangat bisa menolong untuk yang lain-lain. Bisa ada apps, bisa ada chatbots. Nomor 2, bisa daripada VR. Ada berapa banyak cara termasuk gamification cara sehat. Bisa telemedicine, social media analytics, sampai wearable devices. Sekarang smartwatch menolong untuk tahu kalau orang stres. Stres terus. Atau orang lebih relax dan sehat. And komunitas. Ada berapa banyak aspek untuk teknologi menolong untuk mental health. And ada berapa banyak, saya akan bilang produk. Saya lompat ke sini. Wobot, Wisa, itu chatbots yang seperti kategori kiri. Emotional health apps untuk bisa happify, bisa mood fit, dan akan monitor apakah saat ini mindfulness atau tidak. And ada smart mental health tools, termasuk Watson yang dulu untuk Deep Blue dan untuk bisa main atur chess, catur, tetapi sekarang itu dipakai untuk medis. Dan seluruh dunia medis sedang berubah luar biasa, termasuk untuk mental health. Ada smartwatches yang nolong seperti saya bilang, and therapies dan seterusnya. Ini ada informasi lebih dalam tentang itu, tapi saya lompat. Dan ada beberapa tantangan. Tantangan paling utama itu privacy dan ethics. Apakah itu ethical kalau chatbot ngobrol dengan orang yang bermasalah? Baliknya, apakah itu ethical kalau chatbot terlibat untuk orang membunuh diri seperti ada kasus dalam bulan terakhir? Satu anak yang sedang omong dengan karakter AI, satu karakter, dan sampai jatuh cinta kepada karakter itu dan tanya, apa saya bisa bertemu bersama? Oh, silakan. Dan saya ingin, kasihku, bagaimana kami bisa satu bersama? Dan chatbot, wah, kalau mau itu sudah cukup. Dan anak menafsir itu, oke, berarti saya bisa bunuh diri dan akan bersama. Sekacau itu. Tapi ada anak yang bunuh diri dan bisa lihat jarak langkah interaksi yang menghasil bagaimana dia ingin bersama AI yang dia jatuh cinta. Ethics, legal, regulations. Bagaimana orang yang sudah ganggu jiwa dengan AI and assessments. Lebih lagi ada berapa banyak contoh nyata saat ini untuk AI dipakai daripada hanya smartphone and apps and mindfulness, daripada chatbot yang hebat untuk bisa ngobrol-ngobrol, ada untuk cognitive behavioral therapy, dan ada yang untuk psychological stress measurements. Daripada yang paling sederhana, tanda-tanda, sampai yang paling dalam, AI sedang menolong untuk itu. Lebih daripada itu, saat ini ada studi seperti Neri bilang, ada studies lain yang bilang AI, kalau interaksi dengan AI bukan satu yang memberi masalah mental health, tapi itu sangat menolong. Nah, kalau AI itu yang mengkontrol feeds untuk TikTok dan hal seperti itu sangat bahaya. Tapi kalau ini contoh app yang sederhana. Setiap kali buka HP itu akan tanya, hey, how's your day? Not so good? Klik. Dan itu akan nolong untuk mikir refleksi. How was your day? Awesome. Wah, ceritakan. Dan hanya dengan 3 ini bisa mulai bergumul dan refleksi. Dan just sesuatu sederhana seperti ini sangat menolong anak yang muda untuk mikir refleksi dan untuk lebih sehat mental. So AI untuk mental health, yes.
Lebih daripada itu ada AI khusus, kami akan lihat dua, satu untuk counseling, satu untuk counselor, dan itu terkait dengan bagaimana learning on demand, tetapi ini just contoh dan data untuk bagaimana akan bisa, tak hanya Alkitab GPT, tak hanya ministry, tetapi untuk counseling dan counselor. Yang pertama itu counseling GPT, itu custom GPT dirancang sebagai teman bagi mereka yang ingin bercerita tentang masalah hidup dan seterusnya. Masih satu yang beda dan jujur bukan dokter, tetapi kalau mau ngobrol, lebih baik ngobrol dengan sesuatu yang Alkitabiah dan seperti pendeta yang baik hati atau Christian counselor yang akan dengar baik-baik berdasar firman Tuhan dan ayatnya. Ada juga bahan untuk counselor. Sering orang sedang counseling dan ada masalah. Gimana untuk ini? Kalau mereka depresi, ini ada usulan dan itu akan menolong pelayan counselor untuk bahan-bahan. So, kami akan demo untuk itu. Ini pesan ke Christian counselor. Sudah bisa lihat? Oke. Saya anak bosan dan anak yang sedang bosan. anak bosan dan nakal. Orang tua tidak Peduli saya. peduli saya. Gimana? Tolong saya. Nah, mungkin orang setua Bu Yulia akan pakai bahasa EYD, tapi anak akan just ngobrol. Terima kasih sudah berbagi. Saya bisa memahami bagaimana rasa bosan dan kurangnya perhatian dari orang tua membuat merasa frustrasi. Ceritamu penting dan saya ingin mendengar. Oh, ingin mendengar. Oke. Ya, betul. Frustrasi. Ya, itu akan mengerti. Teman tidak suka saya hari ini. Oke. Kesepian, mungkin merasa tidak dihargai oleh orang, dan seterusnya. Boleh aku tahu terjadi apa tentang teman? Oke, ya gampang. Dia marah dengan aku. Dan seterusnya. Ya. Dan itu bisa lanjut dengan cepat, dengan panjang. Dan let's see. Kalau marah harus apa? Jawab panjang. Dan lihat. Tenang dan dengarkan dengan sabar, oke? And even ada ayatnya. Saya tanya untuk ayat. Jangan terburu-buru membela diri. Minta maaf jika memang salah. Termasuk ayatnya. Cari solusi bersama. Berdoa dan berusaha kepada Tuhan. And tidak harus pakai EYD atau bahasa Bu Yulia. Bahasa saya kacanya pun bisa. Ini hanya satu contoh. Dan ada juga untuk bahan, ini bahan counselor and counseling. Saya orang tua. Dan anak punya anak yang apa? Nakal. Whatever you want. Mengapa selalu anak nakal? Oke. So, ada Amsal langsung dan itu akan mulai tanya dan seterusnya. Kan Yulia bilang jangan terlalu lama, silakan coba dengan diri sendiri, tetapi AI sebagai satu langkah untuk dengar, untuk interaksi, dan kalau masalah jadi serius, itu akan langsung tanya, apakah teman-teman dan social circle dan akan mulai mengusul silakan omong ini kepada teman yang lain. Dan tapi banyak anak kalau hanya just untuk mencoba mikir dan refleksi hari ini, banyak orang tua pun. Kalau hanya ada orang untuk dengar beberapa menit, mungkin memberi usulan atau pengarahan sedikit, sudah senang. Anyway, Ya, just terima contoh. kasih ya Pak untuk presentasinya.